Baik, selamat siang Namo Buddhaya. Hari ini kita masuki pertemuan ke 5 atau 6 ya, saya lupa. Materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah taksonomi Bloom dan kurikulum 13. Karena memang meskipun di era Menteri Nadiem ini ada sedikit perubahan kurikulum yang katanya kurikulum sembunyi-sembunyi ya. Karena memang perubahan kurikulum di masa Menteri Nadiem ini hanya diberlakukan di beberapa sekolah yang menjadi percontohan. Tapi secara umum ya kita masih tetap menggunakan kurikulum tahun 2013. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan terkait taksonomi Bloom dan kurikulum 2013. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasannya taksonomi Bloom itu menjadi salah satu referensi bagi semua pendidik ketika akan menyusun kurikulum. Ini adalah buku yang sangat terkenal dan sangat familiar, bahkan dalam beberapa jurnal dikatakan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 22 bahasa dan menjadi rujukan bagi para pendidik terutama dalam rangka menyusun kurikulum. Gitu. Nah, taksonomi Bloom ini berawal dari sebuah buku karya Bloom, Engelhardt, Hill, dan Cradwell dengan judul Taxonomy of Educational Objective and Classification of Educational Goal Handbook 1 Cognitive Domain. Jadi memang buku ini pertama terbit tahun 1956. Jadi dalam sejarah dikatakan di negara Amerika itu para pakar pendidikan sepakat untuk membuat satu hal yang menjadi rujukan bagi para pendidik di sana. Kemudian disusunlah taksonomi ini, taksonomi of educational objective. Jadi taksonomi tujuan pendidikan yang ini akan menjadi rujukan bagi semua guru-guru yang ada di Amerika seperti itu. Nah, pada awalnya buku ini hanya lebih spesifik membahas terkait cognitive domain. Kemudian tahun 1964 Cradwell dan Bloom dan Maisia ini kemudian menyusun lagi taksonomi of educational objective affective domain. Jadi setelah beberapa tahun kemudian Cradwell, Bloom dan Maisia itu menyusun handbook tentang affective domain. Nah, terakhir pada tahun 1966 ini ada beberapa penulis yang sebenarnya diprakarsai oleh Simpson, tapi kemudian Dave, Simpson, dan Gagne itu menyusun tentang psikomotor domain. Nah, karya-karya inilah yang nanti disebut menjadi handbook. Artinya ini menjadi rujukan. Pada awalnya yang dimulai oleh Bloom dan kawan-kawan ini terkait cognitive domain. Meskipun dalam perkembangannya nanti handbook cognitive domain dari Bloom ini akan direvisi oleh Cradwell dan teman-teman. Nah, yang dimaksud taksonomi menurut Bloom itu adalah sistem klasifikasi. Jadi sistem pembagian kategori-kategori. Nah, karena ini terkait dengan pendidikan, maka taksonomi yang dimaksud di sini adalah sistem klasifikasi tujuan pendidikan. Jadi menurut Bloom itu taksonomi adalah kerangka pikir khusus. Dalam sebuah taksonomi, kategori-kategori merupakan satu kontinum. Jadi kalau menurut Bloom itu kan domain pendidikan ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, masing-masing kategori ini memiliki subkategori lagi. Jadi kognitif punya subkategori, kemudian psikomotor punya subkategori, afektif juga nanti akan memiliki subkategori. Di mana subkategori-kategori tersebut kontinum. Kontinum itu bipolar ya, mengarah dari untuk proses kognitif itu mengarah dari rendah ke tinggi. Sementara untuk aspek pengetahuan itu mengarah dari yang konkret ke yang abstrak. Seperti itu.
Nah, dalam taksonomi pendidikan yang diklasifikasikan itu apa? Yang diklasifikasikan adalah tujuannya. Tujuan pendidikan yang diklasifikasikan. Jadi secara sederhana sebenarnya bisa dikatakan juga taksonomi tujuan pendidikan adalah kerangka kerja untuk mengklasifikasikan, mengkategorikan pernyataan tentang apa yang diharapkan atau dimaksudkan untuk dipelajari siswa sebagai hasil dari instruksi. Itu. Apa yang harus dipelajari oleh siswa sebagai hasil dari instruksi. Agar apa? Agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, belum ini kemudian mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya tadi, seperti yang saya katakan tadi, masing-masing ranah ini kemudian akan dibagi ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Hierarkinya itu berdasarkan tingkatannya. Jadi nanti kognitif itu akan memiliki subkategori dari mengingat sampai kemudian mengevaluasi. Ya itu sistemnya hierarki. Artinya dari rendah ke tinggi. Artinya kategori mengingat itu dianggap lebih rendah dibanding dengan evaluasi, seperti itu. Nah, kemudian domain afektif dan psikomotor juga begitu. Sistemnya hierarki dari rendah ke tinggi, seperti itu. Nah, ini secara rinci ada 3 domain yang diklasifikasikan oleh Bloom terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi ranah kognitif itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini yang originalnya ya, yang originalnya. Karena nanti pada tahun 2021 ranah kognitif ini akan direvisi, akan terjadi beberapa perubahan. Jadi sintesis dan evaluasi ini akan digabung menjadi mengkreasi seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ini secara garis besar ini. Jadi ranah kognitif terdiri dari 6 kategori: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini sistemnya hierarki. Hierarki itu dari rendah ke tinggi. Jadi kalau disusun berdasarkan dari tinggi ke rendah, ya pengetahuan itu paling rendah, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi evaluasi itu menjadi puncaknya. Kalau dikaitkan dengan hot, high order thinking, dan lower order thinking, maka pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi ini masuk dalam lower order thinking, berpikir tingkat rendah. Sementara analisis, sintesis, dan evaluasi itu masuk ke dalam higher order thinking ya, berpikir tingkat tinggi seperti itu. Nah, kemudian ranah afektif terdiri dari 5: menerima, merespon, kemudian menghargai, kemudian mengorganisasikan, dan kemudian karakterisasi dari suatu nilai. Nah, ini pun hierarki. Jadi menerima itu pada tingkatan yang paling rendah. Menerima hukum karma sebagai sebuah kebenaran. Kemudian merespon, kemudian menghargai nilai-nilai yang ada dalam hukum karma, kemudian mengatur, mengorganisasikan, kemudian sampai bahwa aturan-aturan yang ada dalam hukum karma itu sudah berkarakter dalam sikap hidup kita. Nah, itu tingkatan ranah afektif. Nah, terakhir adalah ranah psikomotor, terdiri dari observasi, kemudian imitasi, meniru, kemudian praktik, kemudian adaptasi. Nah, ini tiga ranah besar yang menjadi sasaran pendidikan menurut Bloom, di mana masing-masing ranah ini juga nanti akan dibagi menjadi subkategori seperti itu. Nah, ini taksonomi asli dari Bloom. Pertamanya adalah knowledge, pengetahuan, kemudian ada comprehension, pemahaman, kemudian ada aplikasi, analisis, kemudian ada sintesis, dan evaluation. Yang dimaksud pengetahuan itu pengetahuan di sini mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan. Jadi apa yang Anda pelajari di waktu lalu, kemudian Anda simpan. Nah, pada saat tertentu, misalnya pada saat tes, maka ingatan-ingatan itu akan dipanggil kembali dalam bentuk recall. Ya,
kita akan mengingat apa yang sudah kita pelajari, yang sudah tersimpan di otak pada saat tes dalam bentuk apa, recall. Kita panggil kembali ingatan-ingatan itu. Nah, kemudian juga mengenali kembali, recognition. Jadi ini yang dimaksud pengetahuan. Jadi intinya pengetahuan dalam taksonomi asli dari Bloom ini mencangkup ingatan yang pernah dipelajari dan disimpan. Nah, kemudian ingatan tersebut pada saat tertentu akan kita panggil kembali dan kita akan mengenalinya seperti itu. Nah, kemudian komprehensif ini adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Jadi ini tingkatannya kan lebih tinggi. Kalau tadi kan hanya mengingat 17 Agustus hari apa bagi negara Indonesia. Nah, itu kan kita hanya mengingat. Tetapi kalau komprehensif ini sudah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari. Jadi makna dari cinta kasih itu apa? Jadi bukan artinya ya, makna dari meta itu apa? Bukan meta itu adalah cinta kasih, itu bukan komprehensif. Tapi makna dari kata-kata meta itu apa? Itu maknanya, bukan arti secara harfiahnya seperti itu. Nah, kemudian aplikasi. Aplikasi ini menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menangkap suatu kasus atau problem yang konkret. Ini sudah mengaplikasikan ya. Kalau tadi memahami konsep-konsep, kemudian kita mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Itu lebih tinggi, ya kan? Kita paham konsep, kemudian kita aplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan nyata, itu kan tingkatannya lebih tinggi. Yang kemudian menganalisis, memecahkan permasalahan-permasalahan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan, baik itu ingatan, baik itu konsep maupun aplikasi yang sudah kita miliki. Itu menganalisis. Yang kemudian sintesis adalah kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Jadi mensintesiskan ya. Terakhir mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk memberikan penilaian berdasarkan norma atau kriteria. Jadi ini bermanfaat, itu tidak bermanfaat. Kita tahu itu ya evaluasi. Nah, ini dianggap sebagai kategori paling tinggi dari taksonomi Bloom yang original ya, yang awalnya. Itu. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi bahwa domain kognitif atau pengetahuan itu juga memiliki subkategori, di mana subkategori itu juga akan memiliki kategori-kategori lagi yang lebih spesifik seperti itu. Misalnya ini pengetahuan itu nanti akan memiliki kategori lagi, pengetahuan tentang hal-hal yang spesifik, misalnya pengetahuan tentang terminologi, pengetahuan tentang pengetahuan spesifik tentang fakta. Jadi pengetahuan tentang terminologi, evaluasi itu terminologinya apa gitu, itu lebih spesifik. Nah, kemudian juga komprehensi itu menginterpretasikan, mengeksplorasi. Nah, itu bagian-bagian dari comprehension. Nah, kemudian ada juga analyze. Jadi menganalisis elemen-elemen, menganalisis bagian-bagian, menganalisis hubungan antara A dan B. Seperti itu juga kemampuannya lebih tinggi. Kemudian mensintesiskan. Terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini juga nanti mempunyai subkategori lagi. Nah, ini struktur original taksonomi Bloom yang lebih rinci. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita kaitkan dengan high order thinking dan lower order thinking, maka 1, 2, dan 3, remember, understand, dan apply itu bagian dari berpikir tingkat rendah. Sementara analyze, evaluate, dan create itu bagian dari higher order thinking, HOTS. Tapi kalau kita mau mengelompokkan lagi, maka mengingat, memahami itu bagian dari kelompok wawasan. Sementara aplikasi dan analisis itu bagian dari kelompok pemahaman. Nah, yang paling tinggi evaluasi dan kreasi itu merupakan bagian kelompok dari aktualisasi. Nah, jadi ini tadi remember, mengingat, merecall fakta yang sudah kita ketahui. Seperti itu.
Nah, ini perubahannya ya dari yang ini yang sebelah kiri ini yang original, pengetahuan, komprehensi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, kemudian ini tahun 2001 direvisi oleh Cradwell dan Bloom. Jadi pengetahuan ini menjadi dimensi tersendiri, dimensi pengetahuan. Kemudian ada perubahan, sintesis ini berubah menjadi mencipta, kemudian evaluasi ini tetap tapi turun ya. Kalau tadi kan hierarkinya evaluasi itu paling atas. Tapi kemudian di struktur yang revisi ini evaluasi itu kedua tertinggi adalah mencipta. Nah, terjadi perubahan komponen kata kerja juga. Kalau tadinya kata benda, pengetahuan, komprehensi, aplikasi, itu kan pengetahuan. Nah, berubah menjadi kata kerja. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Seperti itu. Sorry. Ini. Nah, ini nih selain perubahan susunan ini, susunan 6 ini dalam revisinya itu juga terjadi perubahan dimensi. Jadi kalau tadinya hanya ada satu dimensi, yaitu dimensi proses kognitif, ini pengetahuan sampai evaluasi ini disebut proses kognitif. Nah, kemudian nanti dalam revisinya pengetahuan itu menjadi dimensi tersendiri, dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan ini nanti akan terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metagognition. Jadi selain perubahan susunan 6 ini, proses kognitif dan perubahan kata-kata, terjadi perubahan dimensi juga. Kalau tadinya hanya satu dimensi, yaitu hanya struktur kognitif, tapi kemudian dalam revisinya itu berubah menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Itu. Nah, ini 12 perubahan dari asli ke revisi. Jadi Bloom dan Cradwell mengatakan pada dasarnya terjadi perubahan di 3 aspek, yaitu perubahan penekanan, perubahan terminologi, terputus sinyalnya. Jadi perubahan penekanan, perubahan terminologi. Nah, yang pada rinciannya ini total terjadi 12 perubahan. Pada penekanan ini penggunaan taksonomi pendidikan dalam merencanakan kurikulum pembelajaran nasional dan kesesuaian di antara ketiganya. Kalau tadinya itu taksonomi itu hanya ditujukan untuk asesmen, tetapi dalam revisi taksonomi tujuan pendidikan itu digunakan pada saat merencanakan kurikulum, pada saat proses pembelajaran, pada proses asesmen dan kesesuaian di antara ketiganya. Artinya dalam taksonomi itu digunakan untuk membuat kesesuaian antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan sistem penilaiannya. Kalau di awal yang original, taksonomi itu hanya lebih ditekankan pada penilaian saja. Tapi kemudian dalam revisinya yaitu tadi digunakan terutama kesesuaian di antara kurikulum, perencanaan kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kemudian penekanan revisi ini menyasar lebih banyak segmen guru karena memang tadi saya katakan bahwa taksonomi pendidikan ini banyak menjadi rujukan guru-guru di Amerika, bahkan bukan hanya di Amerika, di dunia. Oleh karena itu sasaran dari buku ini sebenarnya adalah para guru. Kemudian revisi juga menekankan subkategorinya. Ya tadi dimensi kognitif itu kan kategorinya apa saja itu lebih ditekankan. Gitu. Nah, kemudian terjadi perubahan pada terminologi. Kategori pokoknya sesuai dengan kerangka tujuan pendidikan. Jadi perumusan tujuan pendidikan dalam revisi Bloom itu terdiri dari 2, kata kerja dan kata benda. Kata kerjanya misalnya tadi
memahami. Itu kata kerjanya. Memahami apa? Nah, memahami teknik evaluasi pembelajaran. Nah, teknik evaluasi pembelajaran itu kan kata benda. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan dua tadi, kata kerja dan kata benda. Jadi siswa mampu memahami. Nah, itu kan kata kerja. Memahami apa? Teknik evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Jadi teknik evaluasi pembelajaran itulah kata bendanya. Nah, subkategori pengetahuan diberi nama baru. Tadi pengetahuan kan terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognisi. Ya. Kemudian kategori komprehensi dan sintesis diubah menjadi memahami dan mencipta. Nah, yang tadinya evaluasi itu paling tinggi, kemudian berubah mencipta yang paling tinggi. Nah, di aspek ketiga ini adalah kata kerja dan kata benda dalam rumusan tujuan menjadi dimensi-dimensi terpisah. Artinya bahwa tujuan kata kerja itu adalah proses kognisi, proses kognitif. Yaitu tadi mengingat, memahami, menganalisis, itu kan proses kognitif. Sementara kata bendanya itu adalah dimensi dari pengetahuan. Jadi pengetahuan apa termasuk pengetahuan apa termasuk apakah itu termasuk pengetahuan faktual, apakah itu termasuk pengetahuan konseptual, ataukah termasuk pengetahuan prosedural, atau termasuk metakognisi. Seperti itu. Nah, kemudian ini terakhir dikatakan urutan sintesis atau mencipta dan evaluasi atau mengevaluasi ditukar. Ya tadi, evaluasi tadinya tertinggi, sintesis tadinya nomor 5, kemudian dirubah, sintesis justru menjadi tertinggi. Sementara evaluasi menjadi nomor 5. Tapi kemudian tidak lagi menggunakan kata-kata sintesis, dirubah menjadi mengkreasi. Jadi ini 12 perubahan dari taksonomi Bloom. Nah, nih dari satu dimensi ke dua dimensi. Tadi saya katakan pada awalnya taksonomi Bloom itu hanya satu dimensi, yaitu hanya ini proses kognitif saja, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Tapi kemudian dalam revisi dirubah menjadi dua dimensi. Tadi pengetahuan menjadi dimensi tersendiri, terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Jadi pengetahuan faktual itu pengetahuan tentang fakta. Pengetahuan konseptual itu pengetahuan tentang konsep-konsep. Pengetahuan prosedural itu pengetahuan tentang prosedur melakukan sesuatu. Nah, metakognitif pengetahuan itu pengetahuan dalam arti tingkat tinggi ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan, saya megang 2 HP, satu HP Samsung Note 10, yang satu megang HP Nokia yang kecil itu, yang tidak bisa WA dan lain-lain. Nah, 2 HP itu, HP Samsung Note 10 dan HP Nokia itu adalah pengetahuan faktual, pengetahuan tentang fakta. Itu ada 2. 2 apa? 2 HP. Mereknya apa? Samsung Note 10 dan Nokia jadul. Seperti itu pengetahuan tentang fakta. Nah, pengetahuan tentang konseptual apa? Ya konsep tentang HP. HP itu fungsinya untuk apa? HP Samsung Note 10 fungsinya untuk apa? Fungsinya kan macam-macam. Samsung Note 10 fungsinya untuk telepon bisa, untuk SMS bisa, untuk WA bisa, untuk main IG bisa, untuk membuka Google Chrome bisa. Itu fungsi pengetahuan tentang konseptual. Konsep tentang HP itu apa, fungsinya apa, itu adalah pengetahuan tentang konsep. Nah, pengetahuan prosedur bagaimana kita menggunakan HP.
Bagaimana kita mengirim pesan melalui WhatsApp, melalui HP, itu adalah pengetahuan prosedural. Nah, kemudian metacognitif itu berpikir tingkat tinggi seperti itu. Nah, ini perubahan dari satu dimensi ke dua dimensi. Nah, gabungan dari proses kognitif dan dimensi pengetahuan itu membentuk tabel taksonomi. Jadi yang yang remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create ini adalah proses kognitif. Sementara yang ke bawah ini, yang faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognitif, ini adalah dimensi pengetahuan. Jadi mengingat itu bisa jadi mengingat tentang pengetahuan faktual, atau mengingat tentang pengetahuan konsep, atau mengingat tentang pengetahuan prosedural, atau mengingat tentang pengetahuan metakognitif. Jadi kalau Anda mengingat misalnya pengarang buku Riwayat Agung Para Buddha, siapa? Mingun Shadow misalnya. Nah, itu adalah mengingat pengetahuan apa? Pengetahuan faktual. Karena hanya fakta saja. Tetapi kalau misalnya Anda mengingat pengukuran adalah proses kuantifikasi dari sebuah konstruk. Nah, itu bukan lagi mengingat tentang fakta pengetahuan faktual, tetapi itu adalah mengingat tentang pengetahuan konsep. Seperti itu. Nah, ketika Anda mengingat bagaimana cara mengoperasikan laptop, bagaimana cara mengoperasikan komputer, itu adalah mengingat. Tetapi yang diingat apa? Bukan lagi pengetahuan faktual atau pengetahuan konseptual, tetapi mengingat pengetahuan prosedural. Nah, nanti memahami juga begitu. Memahami tentang apa? Memahami tentang pengetahuan faktual, memahami tentang pengetahuan konseptual, dan seterusnya. Nah, ini saya berikan beberapa contoh kata-kata yang merupakan bagian dari irisan ini. Jadi misalnya ini, misalnya differentiate, membedakan. Nah, membedakan itu merupakan bagian dari proses cognitive analysis, ya. Membedakan itu merupakan bagian dari proses cognitive analysis. Kemudian membedakan itu juga merupakan bagian dari dimensi pengetahuan prosedural. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mengingat seperti itu. Jadi ini kata-kata ini sebenarnya lebih mengarah kepada ini. Kata-kata ini KKO, kata kerja operasional dari proses kognitif. Kalau Anda mau mencari di Google sebenarnya banyak kata kerja operasional dari kognitif apa saja. Ada menjelaskan, ada mendeskripsikan, ada menganalisis, dan seterusnya. Nah, masing-masing itu nanti akan bertingkat dari paling rendah sampai paling tinggi. Ya tadi, menyebutkan itu dianggap sebagai pengetahuan yang paling rendah. Menyebutkan dan membedakan itu lebih tinggi membedakan. Anda menyebutkan merek-merek HP yang terkenal di Indonesia. Nah, misalnya, ya kan? Nokia, Samsung, Oppo, itu kan menyebutkan. Tetapi itu dianggap pengetahuan yang rendah dibanding misalnya Anda bisa membedakan antara HP Samsung J5 Pro dengan HP Oppo A5. Nah, Anda bisa membedakan perbedaan antara dua HP itu. Itu dianggap sebagai pengetahuan yang lebih tinggi. Karena Anda bisa membedakan antara dua itu. Kalau Anda bisa membedakan antara dua itu, berarti Anda sudah paham HP Samsung, termasuk fitur-fiturnya, termasuk kelebihan-kelebihannya, termasuk kelebihan dari segi fitur, dari segi model, dari segi harga, dan lain-lain. Ya, kalau Anda hanya menyebutkan, ya hanya pengetahuannya lebih sedikit dibanding dengan membedakan. Nah, membedakan ini juga dianggap lebih rendah daripada misalnya mengkombinasikan atau mengaktualisasikan. Seperti itu.
Nah, ini nanti dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran atau kompetensi inti atau kompetensi dasar, Anda bisa menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan ini, sesuai dengan tahapan dari proses kognisi dari remember sampai create. Jadi kalau tujuannya untuk mengingat, ya Anda harus gunakan kata-kata yang sesuai. Misalnya mendeskripsikan, menyebutkan, begitu. Nah, kalau yang diukur adalah menganalisis, ya tadi membedakan, mengeksplorasi seperti itu. Itu kata kerja yang sesuai dalam atau ketika Anda menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan tadi. Kategori dari proses kognitif. Nah, remember itu sering disebut sebagai C1, understand C2, aplikasi C3, analisis C4, evaluasi C5, dan create C6. C6 itu yang paling tinggi. Nah, kalau mau bagi ya tadi C1 sampai C3 itu adalah low order thinking, C4 sampai C6 adalah higher order thinking. Nah, ini saya contohkan nih, misalnya tujuan pembelajaran, siswa mampu membedakan bagian-bagian nama dan rupa. Nah, kalau dalam abhidhamma kan ada kan nama dan rupa, nama itu batin, rupa itu jasmani. Nah, siswa mampu membedakan. Nah, membedakan kita lihat tadi nih, membedakan apa? Membedakan mana nih? Membedakan merupakan bagian dari analisis. Nah, berarti kalau siswa mampu membedakan bagian-bagian nama dan rupa, maka kita berpikir membedakan itu adalah proses kognitif apa? Analis. Nah, kemudian bagian-bagian itu termasuk pengetahuan apa? Apakah bagian-bagian itu termasuk faktual atau konseptual? Nah, itu kita cari nanti. Tapi saya katakan bagian-bagian itu masuk bagian dari pengetahuan konseptual. Jadi kalau tujuan pembelajaran siswa mampu membedakan bagian-bagian nama dan rupa, tujuan pembelajarannya sebenarnya adalah menganalisis. Ya, menganalisis apa? Menganalisis pengetahuan konseptual tentang bagian-bagian nama dan rupa. Atau contoh lain misalnya, kalau yang atas kan mata pelajaran pendidikan agama budaya, yang bawah ini mata pelajaran IPS misalnya. Siswa mampu membedakan sistem-sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan kan ada konfederasi, ada federasi, ada sistem pemerintahan kesatuan. Nah, membedakan itu tadi proses kognitif menganalisis. Yang dianalisis apa? Sistem-sistem pemerintahan. Oh, sistem-sistem pemerintahan itu merupakan bagian dari pengetahuan konseptual. Jadi dua mata pelajaran ini, yang atas dan bawah, yang atas adalah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran pendidikan agama Buddha, yang bawah adalah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran IPS. Ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama kalau kita buat di taksonomi ini, tabel taksonomi. Kedua-duanya memiliki tujuan pembelajaran menganalisis pengetahuan konseptual. Nah, hanya pengetahuan konseptual tentang apa itu yang berbeda, tetapi tujuannya berdasarkan tabel taksonomi itu sama. Seperti itu. Nah, nih contoh lain. Tujuan pembelajaran, siswa mempelajari judul-judul karya besar dari para novelis Amerika Serikat dan Inggris. Nah, tujuan pembelajaran itu, siswa mempelajari judul-judul karya besar dari para novelis Amerika Serikat dan Inggris. Jadi yang dipelajari apa? Mempelajari judul-judul karya-karya dari novelis Amerika Serikat dan Inggris. Nah, mempelajari judul-judul novel merupakan mengingat, ya kan? Judulnya apa itu kan mengingat, ya kan? Novelis Amerika Serikat misalnya si A punya karya 1, 2, 3, 1 judulnya apa, 2 judulnya apa, 3 judulnya apa, itu kan mengingat, ya kan? Nama karya besar dari novelis Amerika Serikat dan Inggris, nah itu bagian dari apa? Pengetahuan faktual, ya tadi, pengetahuan tentang fakta.
si A punya karya ini, si B punya karya ini. Itu kan pengetahuan tentang faktual. Pengetahuan tentang fakta, apa yang ada, seperti itu. Maka bisa dikatakan tujuan pembelajaran dari pelajaran ini adalah mengingat pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual tentang apa? Ya tadi, pengetahuan faktual tentang karya besar dari para novelis Amerika Serikat dan Inggris. Nah, berdasarkan itu kita buat tabel kesesuaian, tabel taksonomi. Jadi harus ada kesesuaian antara tujuan, aktivitas pembelajaran dan penilaian. Jadi kalau tujuannya adalah mengingat pengetahuan faktual, maka aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru apa? Selalu mengingatkan siswa akan detail-detail tertentu yang harus diingat. Ya tadi, misalnya judul novel. Judul novel si A, judulnya apa? Yang harus diingat tuh judulnya, bukan alur ceritanya atau nama tokohnya. Karena tadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mempelajari judul-judul, mengingat judul-judul pengetahuan faktual. Jadi dalam proses pembelajaran, guru harus menekankan, ini loh yang harus kami ingat, judulnya, bukan alur ceritanya atau tokohnya. Seperti itu. Jadi ini harus ada kesesuaian antara tujuan dalam ini adalah tujuan yang sudah dibentuk dalam tabel taksonomi tadi. Ini tabel taksonomi ini nih, yang atas tadi ini. Nah ini nih tabel ini loh, ini tabel taksonomi ini. Ini kan tadi membedakan kan bagian dari menganalisis pengetahuan konseptual itu tabel taksonomi. Nah kalau yang contoh ini kan berdasarkan tabel taksonomi itu adalah mengingat pengetahuan faktual. Dalam proses pembelajarannya untuk mencapai tujuan mengingat pengetahuan faktual apa yang harus dilakukan oleh guru ya tadi satu, mengingatkan siswa akan detail-detail tertentu. Ya karena yang mau dipelajari itu judul-judul novel, maka yang ditekankan oleh guru adalah kamu harus mengingat judul novel. Seperti itu. Nah, kemudian mengajarkan strategi-strategi bagaimana menghafalkannya. Ya kan? Menghafalkan judul-judul novel ya misalnya dengan singkatan. Gitu kan. Misalnya novel judulnya Laskar Pelangi. Kamu cara menghafalnya apa? LP gitu aja kan jadi ingat. Oh LP itu Laskar Pelangi gitu. Strategi-strategi mengingat itu bagaimana? Misalnya novelnya Buku dan Hukum. Nah, misalnya judulnya seperti itu, Buku dan Hukum misalnya. Ya strateginya gimana? Pakai singkatan aja, Buku dan Hukum BH gitu berarti. Nah, bukan BH yang lain ya. Ya jadi itu strategi mengingat seperti itu. Nah kemudian menekankan apa? Memberi kesempatan siswa untuk mempraktekkan strategi tadi. Jadi kan kita sudah memberikan strateginya nih. Untuk menghafal judul-judul kamu biar mudah menggunakan singkatan. Coba kamu praktek. Nah seperti itu. Ini aktivitas pembelajarannya. Karena tujuan pembelajarannya adalah mengingat pengetahuan faktual, maka ini aktivitas pembelajarannya yang harus dilakukan. Nah kemudian pada saat penilaiannya apa? Penilaiannya yang ditanya berapa jumlah karya novel dari novelis si A. Misalnya novel si A ini kebetulan dari Amerika Serikat. Berapa novelnya? Atau misalnya apa saja judul novel karya novelis Inggris si B. Itu tuh penilaiannya. Jadi sesuai ya. Tujuannya mengingat pengetahuan faktual. Kemudian aktivitas pembelajarannya adalah menekankan bagaimana mengingat. Bagaimana strategi mengingat. Bagaimana siswa itu memperoleh pengalaman belajar untuk mengingat. Penilaiannya juga yang dinilai ya tadi terkait dengan pengetahuan faktual. Jangan menilainya atau soal tesnya itu yang lain. Ini tiga ini harus sesuai. Nah ini saya kembali ke ini yang contoh tadi nih. Contoh yang pertama nih. Misalnya tadi siswa mampu membedakan sistem-sistem pemerintahan konfederasi, federasi, dan kesatuan. Tujuannya dalam tabel taksonomi tadi kan membedakan itu merupakan bagian dari menganalisis sistem-sistem pemerintahan itu merupakan bagian dari pengetahuan konseptual. Maka sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini yang dalam tabel taksonomi adalah menganalisis pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual tentang apa? Tentang sistem-sistem pemerintahan. Nah, aktivitasnya apa? Memfokuskan perhatian siswa pada kategori-kategori dan klasifikasi-klasifikasi. Ya tadi, karena
tujuannya adalah membedakan sistem pemerintahan konfederasi, federasi, dan kesatuan, maka pada saat aktivitas pembelajaran yang harus tekankan apa? Ini loh, yang bagian dari pemerintah federasi ini, kategorinya ini, jenis-jenisnya ini. Kalau pemerintah kesatuan jenisnya ini. Pemerintah konfederasi jenisnya ini. Nah, kemudian guru juga harus memberikan contoh-contoh dan yang bukan contoh. Maksudnya begini, contoh-contoh negara federasi, contoh negara kesatuan misalnya Indonesia. Begitu memberikan contoh. Yang termasuk bagian dari negara kesatuan contohnya apa? Indonesia. Selain memberikan contoh juga guru harus memberikan yang bukan contoh. Misalnya Inggris. Apakah Inggris itu negara kesatuan? Bukan. Inggris adalah negara apa ya? Dia raja gitu ya. Apa ya? Pokoknya bukan kesatuan gitu ya. Jadi dalam prosesnya karena tadi tujuannya adalah menganalisis pengetahuan konseptual terutama terkait tentang sistem-sistem pemerintahan, maka aktivitas pembelajarannya guru harus memberikan contoh-contoh yang merupakan contoh dari negara federasi, negara kesatuan, dan negara konfederasi. Selain memberikan contoh, harus juga memberikan yang bukan contoh gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Jadi contoh hewan mamalia, sapi, kucing, anjing gitu kan. Yang bukan mamalia, ayam, bebek gitu. Jadi selain memberikan contohnya juga memberikan yang bukan contoh. Sehingga apa? Sehingga siswa bisa membedakan, oh ternyata kalau yang mamalia itu tadi beranak. Sementara kalau yang unggas itu ayam, bebek itu bertelur. Nah, itu kan karena bisa membedakan itu karena tadi diberikan yang contoh dan yang bukan contoh. Nah, ya tadi menekankan perbedaan-perbedaan yang relevan. Ya tadi perbedaannya negara federasi dan perbedaannya negara kesatuan apa? Nah, itu harus ditekankan. Karena tujuannya tadi apa? Membedakan sistem-sistem pemerintahan itu. Bedanya negara kesatuan dan negara federasi itu apa? Di sistem pemerintahannya, kemudian di tata kelolanya. Seperti itu. Jadi harus hal apa yang membedakan antara dua itu harus ditekankan. Nah, kemudian bagaimana penilaiannya? Ya tadi, pertanyaannya misalnya, apa sistem pemerintahan negara Indonesia? Nah, karena dia sudah mempelajari sistem-sistem pemerintahan, dia berpikir, oh Indonesia ternyata sesuai dengan kategori negara kesatuan. Nah, gitu. Atau bagaimana Anda tahu bahwa sistem pemerintahannya demikian? Bagaimana Anda tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, bukan negara federasi? Nah, seperti itu. Oh, karena ini, karena A, karena B, karena C, seperti itu. Jadi, tiga ini harus sesuai antara tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam tabel taksonomi. Kalau tujuannya A, aktivitasnya A, asesmennya juga A. Nah, ini kan berbeda nih. Ini kan tujuannya antara contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 itu kan tujuannya menganalisis pengetahuan konseptual. Contoh 2 mengingat pengetahuan faktual. Aktivitas pembelajaran juga berbeda. Asesmennya juga berbeda. Tetapi ingat nih, yang contoh pertama. Contoh mata pelajaran agama budaya dan IPS. Ini meskipun dua mata pelajaran, ya, dua mata pelajaran yang berbeda dan materinya pun berbeda, tetapi berdasarkan tabel taksonomi ternyata mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menganalisis pengetahuan konseptual. Meskipun ini adalah mata pelajaran yang berbeda dan materi yang berbeda, tetapi karena tujuan dalam tabel taksonomi itu sama, yaitu menganalisis pengetahuan konseptual, maka aktivitas pembelajaran dari dua ini juga sama. Asesmennya pun sama, meskipun nanti soalnya berbeda ya kata-katanya, tetapi penekanannya kan sama gitu loh. Apa yang harus ditanya, aktivitasnya harus bagaimana itu sama, meskipun itu adalah dua mata pelajaran yang berbeda dengan materi yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan begini. Tujuan pembelajaran yang sama, meskipun itu adalah mata pelajaran yang berbeda dengan materi yang berbeda, maka aktivitas dan penilaiannya juga sama.
Sama bukan berarti dalam arti kata-katanya sama ya kan, ya pasti berbeda, cuma poin-poinnya yang apa yang harus dinilai itu gitu loh. Karena itu yang mau diuji adalah konsep, maka yang ditanyakan juga konsep, bukan tentang fakta gitu loh. Jadi kalau yang ini kan menganalisis pengetahuan konseptual, maka pertanyaannya apa apa sistem pemerintah negara Indonesia? Gitu. Bukan sebutkan sebutkan misalnya sebutkan bagian pembentuk sebutkan bagian dari jasmani apa saja, unsur pembentuk jasmani apa saja. Nah, itu kan bukan pengetahuan konsep, tapi itu pengetahuan tentang fakta seperti itu. Ya, jadi kalau memang tujuannya sama, maka aktivitas dan penilaian juga sama. Tetapi kalau tujuannya berbeda, maka aktivitas dan penilaiannya juga menjadi berbeda. Nah, 3 ini harus sesuai. Tujuan yang berada dalam tabel taksonomi harus sesuai dengan aktivitas, harus sesuai dengan penilaiannya. Seperti itu. Nah, ini kurikulum 2013. Kalau tadi belum itu sasaran pendidikan itu ada 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kurikulum 13, tujuan pembelajaran atau kompetensi itu ada 4. Kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Walaupun sebenarnya ini ya kalau mau dikerucutkan lagi tetap mengerucut pada yang 3 tadi. Tetapi di kurikulum 2013 ini tadi ada 4 ini. Nah, ini perbedaan mendasarnya. Kalau di Bloom domain afektif itu terdiri dari 6, tetapi kalau di kurikulum 2013 ini yang dinilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi sikap spiritual dan sikap sosial ini kalau dikaitkan dengan domain Bloom itu merupakan bagian dari domain afektif. Nah, sikap spiritual indikatornya apa saja? Ketaatan beribadah, kemampuan bersyukur, berdoa sebelum melakukan kegiatan, toleransi dalam ibadah, itu merupakan indikator-indikator dari sikap spiritual. Jadi kalau Anda ingin menilai sikap spiritual siswa SMP atau SMA, ya yang dinilai ini indikatornya. Bagaimana, apakah mereka taat beribadah, apakah mereka mampu bersyukur, apakah mereka melakukan berdoa sebelum melakukan kegiatan, apakah mereka memiliki rasa toleransi dalam ibadah, seperti itu. Nah, selain sikap spiritual, di kurikulum 13 juga dinilai tentang sikap sosial. Indikatornya apa? Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Tapi kemudian nanti domain afektif dan psikomotor itu sama. Ini perbedaan mendasarnya. Nah, oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa sasaran pendidikan, sasaran tujuan pendidikan menurut Bloom itu terdiri dari 3, yaitu domain afektif, kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Masing-masing domain itu nanti punya kategori lagi. Kategorinya itu bersifat kontinum, bersifat dari rendah ke tinggi, dari konkret ke nyata. Seperti itu ya, bertingkat, hierarki, susunannya hierarki bertingkat. Nah, kemudian di buku yang pertama Bloom itu lebih menekankan pada aspek kognitif, aspek pengetahuan. Pada awalnya hanya satu dimensi saja, yaitu proses kognitif yang terdiri dari 6 tadi, mengingat, pengetahuan, komprehensi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tapi kemudian dalam revisi dirubah menjadi 2 dimensi. Pengetahuan itu menjadi dimensi tersendiri, yaitu dimensi pengetahuan, sementara 5 yang lain itu menjadi dimensi proses kognitif. Proses kognitif. Jadi ada 2 ya, dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif apa saja dalam revisi Bloom? Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
atau yang lebih terkenal C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, apa dimensi pengetahuan? Dimensi pengetahuan tadi, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual itu pengetahuan tentang fakta, apa adanya. Di rumah, depan rumahmu ada berapa pohon mangga? Itu buahnya ada berapa? Itu pengetahuan tentang faktual. Bagaimana mangga itu bisa berbuah dan tumbuh subur? Nah, itu pengetahuan tentang konsep. Bagaimana cara merawat pohon mangga supaya berbuah banyak? Itu pengetahuan konseptual. Tapi kemudian Anda berpikir supaya buah mangga itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, bagaimana caranya? Misalnya Anda buat asinan supaya harganya lebih mahal. Nah, itu adalah pengetahuan metakognitif, pengetahuan yang lebih tinggi seperti itu, metakognisi. Nah, perpaduan antara dimensi pengetahuan dan proses kognitif ini membentuk yang namanya tabel taksonomi. Nah, tabel taksonomi ini bisa dijadikan panduan untuk menentukan aktivitas pembelajaran dan penilaian yang sesuai. Supaya apa? Supaya tercapai dari apa yang dicita-citakan. Jadi dengan memanfaatkan tabel taksonomi, maka akan kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran itu merupakan bagian dari mana? Merupakan bagian proses kognitif apa? Merupakan bagian dari dimensi pengetahuan yang mana? Nah, setelah kita mengetahui itu, maka kita bisa menentukan aktivitas pembelajarannya supaya aktivitas pembelajaran itu mengarah pada tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, berdasarkan tabel taksonomi tadi, kita juga bisa menentukan apa yang harus kita nilai supaya kita benar-benar mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang sama, maka aktivitas dan penilaian pembelajarannya bisa sama. Artinya, meskipun dua mata pelajaran itu berbeda, tetapi kalau berdasarkan tabel taksonomi itu memiliki tujuan pembelajaran yang sama, maka kita bisa menggunakan aktivitas pembelajaran dan penilaian yang sama. Yang sama dalam arti poin-poinnya, bukan kata-katanya ya. Seperti itu. Sebaliknya, tujuan pembelajaran yang berbeda, maka aktivitas pembelajaran dan asesmen penilaiannya pun harus dengan yang berbeda. Kalau mau tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pengetahuan konseptual, maka aktivitas pembelajaran juga harus sesuai dengan itu. Penilaiannya juga harus menilai tentang pengetahuan konseptual. Jangan sampai tujuannya adalah menganalisis pengetahuan konseptual, tetapi pertanyaannya misalnya coba sebutkan, coba gambarkan. Nah, itu nggak sesuai namanya. Jadi berdasarkan tabel taksonomi kita bisa membuat tabel ini supaya terjadi kesesuaian antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013, domain afektif itu terdiri dari dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Namo Buddhaya.